Halo semuanya, selamat datang di Setitik Film. Bayangkan seorang suami pergi ke rumah sakit bersama istri dan anaknya yang sedang terluka. Tapi setelah menunggu berapa lama, tiba-tiba mereka menghilang. Ia percaya bahwa rumah sakit ini ada yang tidak beres. Apakah mereka diculik atau rumah sakit menyembunyikan sesuatu? Inilah film Fracture, sebuah perjalanan gila antara kebenaran dan kebohongan. Setitik cerita, layar menyala, dan kisah pun bermula. Ray Monroe, pria biasa dengan masa lalu yang penuh luka, bersama istrinya, Joan, yang tampak bertengkar karena masalah keluarganya, serta putri kecilnya, Perry. Ia menempuh perjalanan pulang. Dirasa ingin beristirahat sejenak, mereka berhenti di sebuah rest area. Tragedi kecil terjadi di sini. Perry yang tertarik dengan balon di sekitar galian melihat seekor anjing yang mengancamnya. Lantas, Ray bergegas menolongnya dengan melempar batu ke arah anjing tersebut. Namun karena ketakutan, naasnya Perry juga ikutan terjatuh. Lengannya patah, jeritan tangis putrinya menusuk hati. Panik, Joanna memarahi Ray. Ray bergegas membawa keluarganya ke rumah sakit terdekat. Ia percaya semua akan baik-baik saja, tapi ia tidak tahu hari itu akan mengubah segalanya. Di rumah sakit, Perry ternyata diminta dokter untuk menjalani CT scan. Joanne menemani masuk ke dalam lift. Anehnya, lift mengarah ke lantai paling dasar. Most beautiful eyes I've ever seen. Scan just to rule out anything you have yourself. Shall I take a look? All right, keep your arms and legs inside the vehicle. Ray menunggu sendirian di ruang tunggu. Matanya berat, ia terlelap. Saat terbangun, dunia sudah berbeda. Sudah hampir senja ia menunggu. Hingga kini belum bertemu anak dan istrinya. Perry, Joan, hilang tanpa jejak. Ray bertanya, mencari, hingga berteriak. Tapi jawaban petugas membuat darahnya membeku. Anda datang sendirian, Pak. Good. It's gonna be. Sir, I'm gonna need a little more information than that. My daughter, Perry Monroe, she went for a CAT scan with my wife. Tidak ada catatan, tidak ada nama, seolah-olah keluarganya lenyap tidak pernah ada. Ray menolak percaya, menuduh rumah sakit menyembunyikannya. Lantas ia berkeliling, menanyakan kepada dokter dan perawat yang menangani mereka tadi pagi. Hingga polisi yang kebetulan sedang patroli pun juga ditanya dan diminta untuk menselidiki. Tapi semuanya nihil. Where's their file? Where's their file? Sometimes files get misplaced or they get filed under the wrong name. Call Gabe. Where'd you do the CAT scans? Our imaging lab's on the 3rd floor. Okay, take us up there, please. Hang on. The CAT scans are downstairs. Now I saw them get in an elevator and go down. You can see this machine was used at 9:07 a.m. and that was the last time. Di balik wajah ramah rumah sakit itu, Ray merasakan ada sesuatu yang janggal. Catatan medis, keluarganya lenyap. Ada ruang bawah tanah yang terkunci. Bisikan-bisikan mencurigakan di balik lorong gelap. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin yakin ia, rumah sakit ini punya rahasia. Dan keluarganya masuk ke dalam rencana mereka. Found this in the trash out front. It's the morning sign-in list. Here's my name. Here's my name. I signed in for Perry. Oh, you're signing for yourself.
He told Anne that he had been in a car accident. And you're just using it against me to make me look crazy. You've kidnapped my family and you've done All something. right, enough. Enough. Apa yang mereka sembunyikan? Di mana Joan dan Pelly? Polisi menyarankan untuk pergi dan melihat ke lokasi kejadian di rest area tempat Perry terjatuh sebelumnya. Ray tampak cemas, berharap segera bisa bertemu dengan keluarganya. Sesampainya di lokasi kejadian, polisi langsung mengolah TKP untuk mencari bukti-bukti yang sekiranya bisa membantu penyelidikan. Dan benar, mereka menemukan bedak Perry yang sempat terjatuh di lubang itu. Namun anehnya, polisi juga menemukan cairan merah yang cukup banyak membasahi tumpukan es di sana. Di sini polisi langsung curiga kepada Ray. Mereka menuduh bahwa Ray selama ini mengalami delusi dan ia sendiri ternyata yang menghabisi nyawa keluarganya di sana. Seketika polisi langsung mengamankannya. Tak lama dari itu, Ray tiba-tiba melihat seekor anjing yang menjadi sosok awal mula penyebab kejadian ini terjadi. Lantas Ray percaya bahwa dia tidak mengalami delusi dan kejadian yang selama ini ia khawatirkan memang benar adanya. Sontak ia langsung berbalik menyandera polisi yang ada di sana dan langsung kembali ke rumah sakit tadi guna mencari keluarganya yang dirasa menyembunyikan mereka. Sesampai di rumah sakit, ia bergegas untuk menyusup. Ketegangan memuncak, Ray akhirnya memberanikan diri tampak frustasi menyusup ke ruang operasi CT scan lantai dasar yang sempat dicurigai tadi. Dan apa yang ia lihat mengerikan. Kantung-kantung mayat, pasien-pasien terbaring tak berdaya. Organ mereka diambil satu persatu. Ray menggigil. Ia semakin yakin Joan dan Pelly akan jadi korban berikutnya. Dan benar saja, keluarganya ada di sana. Tanpa pikir panjang, ia melawan dan menodong senjata kepada para staf medis kejam itu. Ray, don't do this. You're all monsters. You think you can cut up my family? Ray, you are deeply confused. I'm not afraid of you. They tracked us. I know. Dan akhirnya, ia menyelamatkan keluarganya. Ya, itu harapannya. Ray berlari keluar, membawa mereka kabur. Ia merasa jadi pahlawan, namun kebenaran yang sesungguhnya menghantam lebih keras daripada mimpi buruk manapun. Ternyata semua itu hanyalah ilusi. Di rest area pada awal film, Ray sebenarnya tak sadar juga membunuh istrinya saat bertengkar di lubang itu. Dan Pelly, ia juga tewas dalam kecelakaan tragis itu. Kepalanya terbentur keras jatuh dari ketinggian. Keluarganya tidak pernah masuk ke rumah sakit itu. Semua yang ia lihat, semua perjuangannya hanyalah kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Mobil melaju di jalan sunyi. Ray tersenyum. Di kursi belakang, Joan dan Pelly duduk manis, seakan semua kembali normal. Untuk Ray, keluarga kecilnya utuh kembali. Tapi kamera mengungkapkan kebenaran pahit. Di kursi belakang bukan istrinya, bukan anaknya, hanya kantung-kantung mayat yang dingin. Ray hidup dalam mimpi palsu yang ia yakini sebagai nyata. Dan mungkin, disitulah satu-satunya tempat ia bisa merasa damai. Fracture bukan sekedar thriller. Ini adalah kisah tentang trauma, rasa bersalah,
dan pikiran manusia yang hancur. Apakah lebih baik hidup dalam kenyataan yang pahit atau bersembunyi dalam kebohongan indah yang menenangkan? Ray memilih kebohongan dan disitulah tragedinya terasa begitu nyata. Kalau kalian jadi Ray, apa yang bakal kalian pilih? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Terima kasih sudah nonton alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di kisah dramatis berikutnya.